Film ini berfungsi sebagai grand finale untuk kisah pasangan demonolog terkenal Ed dan Lorraine Warren berlatar pada tahun 1986. Alur ceritanya secara ambisius menggabungkan klimaks dari kasus nyata terkenal keluarga Small Haunting di Pennsylvania dengan krisis keluarga pribadi Warrens yang berpusat pada kesehatan Ed dan masa depan putri mereka, Judy. Film ini secara eksplisit merujuk kembali pada kasus pertama yang pernah mereka tangani di tahun 1964. Ed Warren yang diperankan oleh Patrick Wilson, Ed tampil lebih rentan, tidak lagi sekuat di film-film sebelumnya. Ia harus menghadapi ancaman iblis sambil bergulat dengan kondisi penyakit jantung serius yang dialaminya sejak tahun 1981. Dilemanya adalah memilih antara pensiun untuk keselamatan fisiknya atau melakukan satu kali pertarungan terakhir demi keselamatan putrinya. Dan Lorraine Warren yang diperankan oleh Vera Farmiga, aura psikis Lorraine kini terasa lebih terbebani. Ia menjadi sangat protektif, terutama setelah Ed mengalami krisis kesehatan, dan ia terus dihantui oleh visi yang mengisyaratkan kematian Ed. Lorraine sangat khawatir bahwa iblis kali ini tidak hanya mengincar rumah, tetapi secara langsung menargetkan garis keturunan mereka melalui Judy. Sedangkan Judy Warren yang diperankan oleh Mika Tomlinson, Judy telah dewasa dan bertunangan dengan Tony Spera, mantan perwira polisi. Judy yang telah lama berusaha menekan dan mengabaikan kemampuan cenayangnya, kini dipaksa menghadapi takdirnya. Ia adalah kunci pertahanan Warrens sekaligus sasaran iblis yang paling empuk. Konflik batinnya adalah menerima warisan ibunya atau hidup normal. Keluarga Smurl, Jack and Janet Smurl, mewakili kurban dalam kasus ini. Keluarga Katolik yang taat ini diteror oleh entitas jahat di rumah mereka di West Pittston, Pennsylvania. Teror yang mereka alami melampaui poltergeist biasa, mencakup serangan fisik, pelecehan supernatural, dan kekerasan yang berlangsung selama bertahun-tahun, membuat kisah mereka menjadi berita utama dan menyebabkan aib di komunitas mereka. Film ini dibuka dengan sekuens flashback yang menampilkan Ed dan Lorraine muda yang sedang menyelidiki toko barang antik. Mereka menemukan sebuah cermin antik berkerup yang aneh, artefak terkutuk. Saat Lorraine yang sedang hamil menyentuhnya, ia mengalami penglihatan yang sangat kuat. Cermin itu retak dan visi entitas jahat itu memicu persalinan darurat. Di rumah sakit, Lorraine melihat manifestasi iblis di ruang bersalin, dan bayinya, Judy, lahir meninggal atau stillborn. Setelah Judy dihidupkan kembali secara ajaib, Lorraine menyadari bahwa iblis di cermin itu kini memiliki ikatan spiritual yang jahat dan abadi dengan Judy, menetapkan premis bahwa teror ini ditakdirkan untuk kembali. Ed dan Lorraine mencoba menyesuaikan diri dengan era 80-an, di mana pemahaman tentang setan telah digantikan oleh lelucon Ghostbusters di kalangan mahasiswa. Ketenangan mereka terganggu ketika media nasional mulai meliput teror mengerikan yang menimpa keluarga Smurl yang mengklaim rumah mereka dihuni oleh 4 entitas. 3 roh manusia, termasuk seorang pria bersenjata kapak, dan 1 iblis yang mengendalikan semuanya. Pastor Gordon yang mencoba meminta bantuan Warrens akhirnya pergi ke rumah Smurl sendirian dan mengkonfirmasi keberadaan iblis. Entitas itu menyerang dan merasukinya, menyebabkan kematiannya melalui bunuh diri di gereja, sebuah peristiwa yang Lorraine yakini dipicu oleh iblis yang sama yang mereka temui di masa lalu. Di pemakaman Pastor Gordon, Judy menerima penglihatan yang detail yang mengaitkan kematian pastor dengan rumah Smurl, merasakan dorongan kuat untuk pergi ke sana. Mengetahui ancaman ini terlalu personal dan berbahaya bagi Ed, Judy diam-diam pergi menarik Ed dan Lorraine kembali ke medan pertarungan untuk kasus mereka terakhir. Setibanya di rumah Smurl, Lorraine segera mengidentifikasi bahwa iblis yang berkuasa adalah entitas yang sama dari cermin berkerup 1964. Lorraine menyadari bahwa iblis ini menggunakan penderitaan keluarga Smurl dan roh-roh manusia sebagai alat untuk menarik Warrens, terutama Judy, ke dalam jangkauannya. Judy di sisi lain mulai mengalami manifestasi visual dari teror Smurl, termasuk penampakan boneka terkutuk dan penampakan orang dekat. Warrens memutuskan bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan siklus ini adalah dengan membawa cermin terkutuk itu kembali ke museum okultisme mereka untuk dikurung secara permanen. Selama proses pengamanan, iblis menyerang, mencoba menghalangi mereka. Pada satu sekuens intens, iblis memanipulasi cermin untuk menjebak Judy dalam serangkaian ilusi yang mirip Hall of Mirrors di toko pengantin, menandakan bahwa ia sedang mengancam masa depan Judy.
Puncak ketegangan terjadi di rumah Warren sendiri. Upaya untuk mengurung cermin gagal. Iblis melepaskan serangan balik yang ganas. Ia menyebabkan serangan jantung parah di Ed, membuatnya tak berdaya dan hampir meninggal. Pada saat yang sama, iblis merasuki Judy, memaksanya melakukan aksi bunuh diri dengan menggantung diri di loteng, menciptakan konflik yang paling personal dan menghancurkan bagi pasangan tersebut. Tony Spera berperan krusial, berjuang melawan entitas untuk menyelamatkan Lauren, sementara Lauren dan Ed yang berhasil dihidupkan kembali berjuang untuk membebaskan Judy yang dirasuki. Lauren menyadari bahwa kekerasan fisik dan ritual tradisional Ed tidak cukup. Dalam momen yang penuh haru, Lauren meminta Judy untuk berhenti menolak anugerah cenayangnya dan menggunakan kemampuannya sepenuhnya. Judy akhirnya menerima kemampuan spiritualnya sebagai senjata. Gabungan iman Ed, kasih sayang Lauren, dan kekuatan psikis murni Judy menghasilkan energi yang cukup untuk memecahkan cermin berkeruk, mengalahkan iblis dan mengakhiri terornya selama-lamanya. Setelah kemenangan yang hampir merenggut nyawa mereka, Ed dan Lauren memutuskan bahwa perjuangan terakhir ini adalah batas mereka. Mereka menghadiri pernikahan Judy dengan sukacita dan kedamaian. Film ini ditutup dengan adegan epilog yang menyentuh. Lauren berbagi visi terakhirnya dengan Ed yang menunjukkan gambaran masa tua yang damai, dengan Ed meninggal lebih dulu dan Lauren menyusul beberapa tahun kemudian, memberikan penutup yang sempurna dan emosional bagi saga pasangan Warrens. Serpihan cermin itu ditempatkan dalam kotak yang disegel di museum okultisme mereka, menjadi simbol kemenaman mereka yang paling pahit namun personal. Film ini menggarisbawahi tema pengorbanan keluarga, kesediaan Ed dan Lauren mempertaruhkan segalanya untuk Judy, kekuatan iman versus kejahatan, dan menerima takdir perjalanan Judy menerima kemampuan psikisnya sebagai kebaikan, bukan kutuk. Ikuti terus Titik 3 Channel untuk film dan cerita menarik selanjutnya.